أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا عظيم القريب يا أكرم المجيب يا صدر القلوب بشرك توصلي يا عز وجل Hanya singkat ya azza wa jalla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad majra anwarika wa ma'rumi asrarika wa ilayka wa samsar hidayatik wa arsilaka bika wa bika hikmati syafi Kafha ya Aisyah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahil hamd, alhamdulillahil aliyyil basir, alhamdulillah wahdahu la syarika lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa imamul karamah amba ba'du. Hadirin para alim, para ulama, para kiai, ustaz-ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa dimuliakan dan bahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus wabil khusus, mari pada kesempatan malam hari ini kita awali bersama-sama mendoakan guru kita bersama, pembimbing dan pengasuh zahir dan batin kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Ki Jabir Ihsan beserta ibu dan beliau yang guru kita yang Haji Muhammad Ghazali Syekhul Islam. Mudah-mudahan beliau guru kita dan guru kita bersama senantiasa diberikan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau di alam perjuangan beliau zahir dan batin, serta disukseskan segala program-program perjuangan beliau, dan mudah-mudahan segala keturunan atau zuriyah beliau senantiasa diberikan kebahagiaan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau guru kita bersama, pembimbing dan pengasuh kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Ki Muhammad Ghazali beserta ibu sekeluarga, mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam berkohan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatan zahir dan batin beliau, serta disukseskan segala program-program perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau yang kami hormati, Koordinator Majelis Taklim At-Tadbir Galianin yang ada di Kedawan, Semarang dan sekitarnya, beliau Ahmad Kiram Al-Ustadz Hamzah Berwahid,
Yang kedua yang kami hormati sesuatu bersama-sama Beliau Al-Mukarram Bapak Sunarto dan beliau Al-Mukarram Bapak Suswanto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesehatan lahir dan batin beliau, ditambahkan nikmat Islam, iman dan ihsannya, serta senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tentunya yang kami hormati khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang khususnya telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir batin di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan tentunya yang paling utama, bahwa pada kesempatan malam hari ini betul-betul kita menyatukan ruh rasa zahir dan batin kita. Pada kesempatan malam hari ini bertemu pengajian pada pengajian rutinitas bulanan kita Majelis Taklim At-Tadkir Kalian yang dalam ini. Mari saya mengajak khususnya pribadi saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari betul-betul pada kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya syukur di sebatas pucuk lisan saja, tetapi betul-betul syukur yang mampu meriwayat hati daripada orang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kunci yang mampu untuk kita mendapatkan kita sebagai orang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebelum semua itu kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berdoa dan gerak kelangkah zahir dan batin, kekuatan yang mampu kita tuahkan di dalam kehidupan kita tanpa seizin dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu berdiri, kita mampu duduk, berenjak, lari dan lain sebagainya. Semua itu tidak lepas atas ridho, tidak lepas atas dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu melosat, bahasanya kita ini adalah sebagai notabene manusia biasa lemah tanpa daya, yang kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa tatkala kita tidak mendapatkan ridho dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan waktunya umur ini akan berhenti dan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini, khususnya saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari bersama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama kita melahirkan rasa terima kasih, rasa syukur, rasa syukur dan terima kasih mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari pada kesempatan malam hari ini kita haturkan syukur kita berlisan berkaulinya alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wa hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, di mana Rasulullah telah memberikan kita semua nasihat bahwasanya ada banyak jalan dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan yang paling mudah dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara bersyukur.
Mengapa dengan cara bersyukur? Karena setiap detik, setiap menit, jam, minggu, bulan, bahkan tahun kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti untuk hadir di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah libur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti untuk memberikan kita kenikmatan. Maka sebagaimana wujud cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebutlah salah satu jalan yang paling mudah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara bersyukur. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa ahli di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kedua, salawat salam senantiasa kita haturkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh nyata, Nabi yang membawa kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia, dan Nabi satu-satunya Nabi yang telah membawa kita untuk berkumpul di tempat ini bersama. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umat baginda Nabi yang setia, yang betul-betul diakui, tidak hanya mengaku saja, dan mudah-mudahan kita semua keluarga kita mendapatkan syafaatnya fi dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kedua dalam hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, sudah alhamdulillah rabbil alamin, kembali pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan bersama-sama secara jasad, secara zahir betul kita duduk bersama, mendengarkan bersama, berbincang, memandang, tetapi secara batinnya harus betul-betul mampu untuk menyatukan roh, rasa, zahir dan batin kita bersama-sama agar betul-betul pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kedua adalah hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia di akhir zaman ini, manusia yang telah hidup di atas muka bumi ini, tatkala memang betul-betul tentunya semua manusia mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tentunya semua manusia betul-betul mendapatkan kehidupan yang mulia. Tetapi di akhir zaman ini dapat kita lihat bersama-sama secara perlahan-lahan frekuensi hati daripada manusia telah bergeser karena sangat besar goncangan tebaran daya daripada nafsu dirinya masing-masing. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul terhindar dari segala mara bahaya, dari segala tipu daya, dari segala gangguan makhluk zahir dan batin. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul senantiasa di dalam rengkuhan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita semua adalah orang Muslim, orang Islam, di mana orang Islam mempunyai satu kewajiban, yaitu sholat. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat bijaksana, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu makhluk, yaitu manusia, di dalam wujud penciptaan yang paling sempurna. Tetapi di balik kesempurnaan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri bagi manusia adalah tentunya
dibalik kesempurnaan bagaimana banyak kelemahan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sangat bijaksana. Betapa sangat bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama manusia. Allah itu maha tahu, Allah itu maha mengetahui, Allah itu sambil basir, Allah itu maha dermawan dan maha bijaksana. Betapa maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap umat Islam diwajibkan untuk sholat. Sebagaimana yang saya katakan di awal, Allah itu maha bijaksana. Di mana manusia adalah pencucuk penciptaan paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dari kesempurnaan itu tentunya banyak sekali kelemahan-kelemahan. Maka tidaklah mungkin seorang pencipta tidak tahu kelemahan-kelemahan daripada ciptaannya. Contoh kita sebagai manusia, tatkala kita membangun sebuah bangunan, kita tentu akan sangat tahu memprediksi berapa lama bangunan ini akan mampu untuk bertahan. Begitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, tentunya Allah sangat mengetahui segala resiko, segala ketahanan daripada umat, daripada ciptaannya sendiri. Jadi inilah hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa dikatakan bahwasanya manusia yang beragama Islam diwajibkan untuk bersolat mulai dari akhir dari sampai dirinya tidak mampu untuk sholat. Maksudnya tidak mampu untuk sholat adalah di saat diri kita bersama dalam kondisi sakaratul maut. Tatkala kita sedang sakit, kita berbaring di atas tempat tidur, kita masih diwajibkan untuk bersolat. Maka maha bijaksana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang tercipta dalam ciptaan yang paling sempurna, dan banyak sekali kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan daripada kita semua. Hadirin, alhamdulillah ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah sholat, orang Islam adalah sholat sudah menjadi kewajiban kita bersama. Barang siapa yang ingin mencapai menggapai kebahagiaan di dalam kehidupnya adalah orang yang betul-betul bersungguh-sungguh menata sholatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka berkata sholat adalah ibadah yang tinggi, di mana sholat sebagai penentu amal yang kita bersama. Barang siapa baik sholatnya, maka akan baik pula amaliyah ibadah lain. Barang siapa rusak sholatnya, maka rusak pula akhlak budi pekerti serta amaliyah lainnya. Dan barang siapa yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala amaliyah dan ibadah-ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ibadah sholat. Dan kita membahas ibadah sholat, di mana orang Islam mempunyai satu kewajiban adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Di mana sholat adalah ibadah yang paling tinggi, bisa dikatakan adalah ibadah yang paling tinggi. Namun sejarahnya bagaimana proses terjadinya wahyu daripada sholat itu sendiri, di mana Rasulullah SAW diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu yang sangat agung, yaitu berupa ibadah sholat. Betapa mulianya, betapa tingginya ibadah sholat bagi umat Islam di seluruh dunia ini. Maka kalau kita yang lepas dengan manusia biasa, kita semua yang hidup di atas muka bumi ini, kalau kita ingin menyampaikan
kehidupan yang bahagia, mulailah untuk menata, betul-betul berjuang menata sholat kita bersama. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat adalah ibadah yang sangat tinggi. Sholat adalah ibadah yang mulia, di mana di dalam ibadah sholat terdapat banyak sir, banyak cahaya, dan banyak rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta banyak tersimpan hikmah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di akhir zaman ini masih banyak manusia yang sholat, bahkan rajin sholat berjamaah di masjid, bahkan hafal bacaannya, fasih dalam melakukan bacaan-bacaan sholat, tetapi niat dan iktikad awal dia melakukan ibadah sholat sudah bukan lagi jadi prioritas, tetapi seberapa banyak dan seberapa rajinlah yang menjadi tolak ukur manusia-manusia di akhir zaman ini. Maka di akhir zaman ini masih banyak manusia yang sholat, tetapi belum mampu menghadirkan ruh dan rasa daripada sholat tersebut. Hadirin dan hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat adalah ibadah yang perlu dikatakan. Mengapa dikatakan begitu? Karena sholat adalah betul-betul ibadah yang dimana bacaan-bacaan daripada sholat, gerakan-gerakan daripada sholat, semua sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyampur dan tidak boleh menambahkan gerakan dan bacaan di dalam sholat. Tetapi di akhir zaman ini banyak manusia yang tidak tahu dan tidak mengerti betapa luar biasanya setiap bacaan-bacaan di dalam ibadah amaliyah sholat. Salah satu contoh di mana ada bacaan sholat yang istimewa, yaitu terdapat di dalam bacaan tahiyat akhir. Di mana dalam ibadah sholat bacaan tahiyat akhir adalah berbunyi at-tahiyatu mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Maka di akhir zaman ini banyak manusia yang tidak mengerti, banyak manusia yang tidak tahu betapa istimewanya, betapa mulianya bacaan tahiyat akhir ini, di mana bacaan tahiyat akhir ini menghadirkan satu buah perbincangan yang sangat mulia, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bacaan tahiyat akhir di dalam sholat at-tahiyatu mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur tengah-tengah sahlam Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bacaan tahiyat, segala keagungan, kemuliaan, kebesaran dan keberkahan semua ini hanyalah milikmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari salam Rasulullah SAW tersebut Allah menjawabnya dengan bacaan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk wahai Rasulullah dan semoga Allah senantiasa diberkahi dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari salam Rasulullah kepada Allah, kemudian Allah menjawab salam Rasulullah, dan kemudian Rasulullah SAW memancarkan salam tersebut kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia dengan bacaan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untukmu wahai kepada kaum-kaum orang yang telah sholat, orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rangkaian bacaan tahiyat akhir, betapa indahnya di mana Rasulullah SAW menghadirkan
salam kepada Allah, kemudian Allah membalas salam dan Rasulullah meneruskan salam tersebut, memancarkan nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka kita yang mengaku umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya harus mempunyai kesanggupan ikrar zahir dan batin di dalam dirinya untuk senantiasa kesanggupan kita bersama mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup dan mati kita bersama, yaitu dengan cara syahadat, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidak hanya kesaksian di dalam dirinya saja, tetapi betul-betul mampu menghadirkan wujud daripada kesaksi yang telah dia lontarkan dan riwayat dalam kehidupannya. Maka syahadat tidak hanya sebatas ucapan saja, tidak hanya sebatas ikrar yang kita baca bersama-sama, tetapi betul-betul mampu menghadirkan roh daripada syahadat, betul-betul mampu menyaksikan secara lahir dan batin bersama bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita rangkai bersama di mana bacaan tahiyat akhir, mulai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghaturkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah menjawab salam tersebut, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memancarkan cahaya salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan kita yang sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya harus mempunyai kesanggupan di dalam jiwa raga rasa zahir dan batin kita untuk senantiasa mengikuti jejak perjuangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal dan akhirat, zahir batin, hidup dan mati kita bersama. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa agar kita mampu untuk bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak hanya sholawat di dalam lisan saja, tidak hanya menjadi umat yang pandai bercerita, tidak hanya menjadi umat yang gemar membaca sholawat, tetapi betul-betul menjadi umat yang mampu dan dalam zahir batinnya mempunyai kesanggupan untuk senantiasa mengikuti perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Tentunya dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan, kehilafan, tutur kata ngawur, ngelantur dan tak teratur dari dalam hati yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.